kemampuan, kemauan oligarki. Itu simpulan jadi begitu. Artinya ketika Menteri Perdagangan menyatakan mohon maaf karena kita berhadapan dengan mereka yang rakus dan jahat, maka mestinya Menteri Perdagangan mundur. Karena dia jelas-jelas bukan cuma sekedar karena ada yang mati, tapi memang karena berhasil ditundukkan, berarti tidak berhasil menjalankan konstitusi, mundur dong. Dan apalagi ya ini adalah kebutuhan para emak-emak, ibu-ibu loh yang ngantri kan sebagian besar kilometer ibu-ibu. Tuh mantrinya. Ibu-ibu kan, kalau bapak-bapak kan ya udah nggak usah kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali diskusi IC The Real Soul seperti biasa bersama sohib saya, sahabat saya, Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Khus Maria. Nah, Mas Aji minggu yang lalu ada sedikit memberikan apa itu istilahnya thumbnail atau apa bicara tentang minyak goreng, tapi sebetulnya minyak goreng yang kita bahas di video sebelumnya itu hanya selintas pintu masuk untuk bahas krisis ekonomi, perang Ukraina, Rusia, dan kemudian apa kira-kira dampaknya dan contoh yang ada. Nah, kali ini Bang kita khusus memang bahas apa sebetulnya minyak goreng ini bisa dilihat dari konsep bagaimana negara hadir, bagaimana perspektif lingkungan hutan-hujan tropis yang dihabisi untuk bikin perkebunan sawit gitu ya, dan bagaimana sebetulnya kalau kemarin ada menteri yang bicara tidak bisa melawan mafia. Nah, negara sebetulnya nggak boleh ngomong kayak gitu, karena itu tugasnya negara untuk membereskan mafia dan sebagainya. Tapi barangkali sudah putus asa ya, sehingga harus menjawab seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita akan lihat nih secara struktur itu sebetulnya gimana, struktur ekonomi politiknya, oligopoli yang terjadi seperti apa, bagaimana sebenarnya permainan oligarki ekonomi. Di sini sebetulnya sudah pada level oligarki ekonomi yang selalu kita katakan bagaimana yang namanya persekongkolan, jadi unholy alliances dari sejak awal kita gunakan terminologi unholy alliances antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Makanya bangsa itu selalu kalau bicara tentang pemilu dan sebagainya yang hari ini kebijakan-kebijakan negara tidak pro kepada rakyat sesuai dengan apa yang menjadi amanah dari konstitusi kita, itu saya selalu bertanyanya, berapa toh sesungguhnya para bandar, para oligarki ekonomi ini membiayai para oligarki politik, para partai politik selama kampanye-kampanye pemilu. Dan sebetulnya yang sampai ke rakyat kalau kita bicara money politics kan paling cuma 20.000, 50.000 kayak gitu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Emak-emak, ibu-ibu harus antri dan meninggal, dan ada yang kemudian meninggal dalam antrian itu. Itu sudah sesuatu yang kalau di Jepang kayak gitu menterinya langsung mundur, dan nggak boleh itu ya di dalam konteks ini. Nah, jadi ini juga persoalan. Tapi ada juga ketua partai yang bilang katanya ibu-ibu harus ini dong, harus mengubah gaya hidup, kebiasaan, disuruh merebus semua. Jadi ya nasi goreng rebus itu kayak gitu rebus. Ya. Oh ya, hari ini kita tunjukkan kepada ibu itu kita pakai pisang rebus kayak gitu. Kalau untuk urusan ibu-ibu rumah tangga ya iyalah. Tapi kan banyak sekali warga negara yang tidak diurus oleh negara dengan baik, mengais rezeki dengan berjualan gorengan, ya. Dan kita juga suka kan karena sektor informal ini bertahan. Karena apa? Karena sektor formalnya tidak memberikan yang namanya upah cukup kepada para buruhnya, sehingga buruh ini masih bisa bertahan dengan upah kecil karena ada sektor informal. Sektor informal bisa bertahan karena dia bisa melakukan, dia sebetulnya nggak ada untung, misalnya tenaganya itu nggak dihitung.
Iya kan? Ya jadi kayak penjual gorengan itu kan dia nggak menghitung. Kemudian penjual apa? Pecel lele, ayam penyet, lele penyet, lele yang kayak gitu-gitu. Itu semuanya membutuhkan minyak. Belum lagi pada sektor yang formal seperti apa itu kayak makanan-makanan cepat saji tapi global, iya kan? Yang global, yang dari Amerika, yang kayak gitu tuh membutuhkan minyak goreng yang sebesar apa, dan kita dipaksa juga untuk itu. Tapi semua restoran kita mau dari Aceh sampai Papua, restoran Papua biasanya goreng-gorengan, nggak terlalu kalau Papua ya. Masa ini biasanya ikan dibakar dan sebagainya, tapi aja juga ikan digoreng. Jadi kalau di dalam konteks itu UMKM kecil, menengah maupun atas itu nggak bisa lepas dari yang namanya minyak goreng. Kalau pakai gerakan ibu-ibu rumah tangga mungkin, tapi kalau bagaimana warga negara yang tidak diurus oleh negara kemudian terkena dan mereka harus antri, mereka harus, dan seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya negara ini mengatur oligopoli, mengatur produsen, mengatur produk, mengatur hasil, mengatur ekspor dan sebagainya ini di dalam konteks itu, ya. Karena ini ada beberapa kementerian sebetulnya ya, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Perindustrian, apalagi ekspor, perdagangan juga, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Badan Ketahanan Pangan, Badan Urusan Logistik, sampai ke situ semuanya. Jadi tidak cuma sekedar satu menteri yang mengharu biru waktu dipanggil oleh DPR, tapi sebetulnya ini bagaimana, makanya saya selalu gunakan negara, rezim yang berkuasa, perspektif struktur political ekonomi, bagaimana oligarki ekonomi, dia menguasai oligarki politik, dia mendikte negara untuk ini, apakah itu karena ingin menaikkan harga dan sebagainya seperti itu, karena dia sudah monopoli, oligopoli kayak gitu, karena ada beberapa produsen kan ya, yang dia sebetulnya nggak cuma pemain minyak goreng kayak gitu ya, jadi ketahanan pangan tergantung kepada mereka, makanya mereka bisa menyandra rakyat Indonesia. Nah, menurut saya hati-hati para pejabat, karena ini nanti akan dihisap ini. Nah, Bang, dengan introduction yang seperti ini dan kita setiap hari melihat persoalan ini, kalau kita lihat produksi minyak sawit ini berapa banyak pemainnya, sebetulnya lahan-lahan mana yang dirusak. Sebetulnya sawit kan secara environment rusak karena dia doyan air dan tidak bisa tumpang sari juga kan, tumpang sarinya sulit. Nah, kemudian cuma memang di beberapa daerah, saya pernah ke Damarsraya ya, satu kabupaten baru di Sumatera Barat, ya memang dari sebatas mata memandang sekarang waktu itu main sawit. Di Riau juga demikian, dari Pekanbaru ke Siak itu sebatas mata memandang juga sawit. Tapi sebetulnya di Papua juga demikian, Bang. Kalau kita naik pesawat mau turun di Sorong atau di Manokwari ya, itu juga hutan-hutan yang sangat bagus, hutan-hujan tropis sudah dijadikan sawit. Di Kalimantan juga demikian. Bahkan, Bang, di Kalimantan Barat itu ada perkebunan sawit yang di Kalimantan Barat wilayah Republik Indonesia itu yang punya sama dengan yang ada di Malaysia. Pertanyaannya kira-kira border negara kita border itu berpindah-pindah enggak di situ lah, itu pertanyaan yang lain. Jadi gimana, Bang, kita mau melihat dari negara, dari regulasi, dari seperti itu, dan akhirnya bagaimana nanti kira-kira solusi yang bisa kita sampaikan untuk pemirsa IC Terisun, dan silakan para pejabat juga menyimaknya. Baik, yang pertama adalah menyedihkan ketika sebuah negara yang menyatakan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan sebagai usaha bersama. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Perekonomian disusun
Ya, ya kan? Lalu berikutnya kita bicara azas bersama sebagai usaha kekeluargaan. Tapi ini mengartikan kekeluargaan betul, keluarganya pejabat. Oke. Jadi ternyata dalam sawit yang muncul adalah pengakuan seorang menteri bahwa para pengusaha sawit itu rakus dan jahat. Kebayang nggak kalau seorang menteri perdagangan menyebut kita sedang berhadapan dengan pengusaha-pengusaha yang rakus dan jahat, dan karena itu kami mohon maaf, kami tidak lagi bisa tidak lagi menggunakan harga eceran terakhir dan melepas menurut harga pasar, gitu. Sebagai usulan dari ombudsman. Pertanyaan saya sederhana. Memang Kementerian Perdagangan dan ombudsman tahu struktur biaya pokok produksi? Saya mulai dari situ dulu. Pokok produksi harga minyak goreng emang tahu, sampai akhirnya dia bilang kita sepakat dengan harga pasar. Pasar mana? Pak, yang kedua, apa yang dia maksud dengan harga pasar? Tidakkah ini berarti menunjukkan bahwa harga itu terdikte oleh yang namanya para produsen sawit, kan gitu kan? Karena makin meningkat permintaan, makin naik harga gitu. Itu kan hukum penawaran permintaan. Jadi ketika Menteri Perdagangan menyatakan kami mohon maaf karena kita sedang berhadapan dengan pengusaha-pengusaha yang rakus dan jahat gitu ya. Buat saya itu sangat menyedihkan dan itu bertentangan dengan tadi pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama sebagai usaha berbasis kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu artinya perekonomian tidak sedang disusun. Perekonomian sedang diakui sebagai tunduk atas, pakai istilah kita, tunduk pada kemauan oligarki, bisnis. Gitu loh. Simpulan pertamanya, pernyataan Menteri Perdagangan menyatakan perekonomian Indonesia sebenarnya tunduk pada kemauan oligarki. Jadi harus diterjemahkan begitu, bukan disusun. Dalam bahasa yang lain, otoritas perdagangan berhasil dilumpuhkan gitu kalau pakai ekonomi politiknya. Jadi kalau pakai ekonomi politiknya, otoritas perdagangan berhasil dilumpuhkan. Apa ujungnya? Ujungnya adalah ketidakmampuan menstabilkan harga kan? Padahal sejak awal kita menyebut di ICD ratio bahwa price stability is public services. Sejak negara, awal, negara, rezim yang berkuasa, rezim yang berkuasa yang menstabilkan harga, dan itu sudah ditulis oleh Bung Karno sejak lama, bukan cuma sekedar ditulis oleh Joseph Stiglitz. Bung Karno sudah menuliskannya itu di awal tahun 60-an gitu loh, sudah berpikir kayak gitu. Artinya lagi-lagi, price stability saja sudah tidak mampu dia tegakkan, bahkan akhirnya dia tunduk. Dia lumpuh menghadapi oligarki. Kalau sudah bicara lumpuh menghadapi kekuatan oligarki, maka pertanyaan besarnya menjadi, apa dong gunanya otoritas perdagangan di situ? Nah, itu pertanyaan politik. Tapi harus kita lihat dulu di sektor sawitnya. Maka, data saya, sawit itu sekitar 14 juta hektar di Indonesia. Itu di semua pulau atau yang Sumatera dan kalau Kalimantan? Di semua pulau. Nah, di Sumatera saja ada 7,2 juta luas lahan sawit. Yang paling luas itu di Riau, 2,7 juta, yang paling luas itu di Riau. Lalu kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Barat. Tadi yang sudah bilang tadi di bagian Sumatera Barat. Kalau saya Riau saya masuki, Sumatera Utara saya masuki, Aceh belum, Sumatera Barat saya masuki. Saya lihat, artinya tidak berdasarkan pendengaran atau pengetahuan. Ini termasuk yang PTP ya? Oh iya, termasuk yang punya negara. Termasuk yang punya negara. Walaupun negaranya juga nggak PTP. Nanti itu berusaha dengan apa makna holdingisasi PTP. Kalau pertanyaan itu, lompatnya akan ke sana lagi. Karena akhirnya menunjukkan bahwa ternyata holdingisasi PTP justru meluluh lantakkan daya tawar negara. Gitu. Kalau khusus lempatnya situ. Tapi kita balik lagi sekarang. Luas lahan sawit di Sumatera itu 7,2 juta lebih gitu. Luas lahan sawit di Kalimantan itu 5,665 juta. Sehingga di dua pulau itu saja luasnya menjadi sekitar 12,9 juta hektar. Sisanya ada di Kalimantan dan sisanya ada di Sulawesi yang Husnul juga tahu. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara juga. Ada juga gitu. Nah, lalu berikutnya pindah ke
Papua. Jumlahnya ada sekitar 2 jutaan. Sekitar ada 2 jutaan. Pemiliknya kalau data orang yang beredar itu yang pemilik-pemilik yang terbesar ya, pemilik-pemilik terbesar. Itu data yang beredar ada 12 orang, saya menyebutnya 15 orang. 12 datanya media yang beredar, data yang beredar. Nah, saya menyebutnya ada 15. Jadi ada pengusaha yang berbasis perbankan punya gitu ya. Perbankannya perbankan terbesar, nggak usah kita sebut ya siapa ya. Oke, lalu berikutnya kalau ingin tahu ikut kuliah kita S3 ilmu politik, bukan isu, mata kuliah political economy, dosen tamunya Jadi ada juga pengusaha otomotif, pemegang ATPM. Pemegang ATM aja punya sawit, coba kebayangkan. Lalu ada juga pengusaha rokok gitu, tambahannya ada 15. Itu kelihatan. Yang menariknya adalah para pengusaha sawit yang besar itu menguasai dari hulu ke hilir. Mereka menguasai benih, gitu ya. Mereka menguasai pupuk. Bukankah di undang-undang nggak boleh? Faktanya memang mereka menguasai hulu ke hilir. Dan menariknya ketika kita lihat penguasaan benih, penguasaan pupuk sedemikian rupa, demikian juga penguasaan lahan yang luasnya, maka pertanyaan besarnya begini. Ini sebenarnya kerjasama antara BPN, Kementerian Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menek BUMN, Kementerian Keuangan, ada 7 instansi, nanti hubungannya dengan Badan Ketahanan Pangan dan Bulog, jadi berarti ada 9 instansi. Ini kemana sih? Kok bisa sih mereka yang mendominasi gitu loh pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, tata ruangnya gimana ya? Karena ini soal properti perkebunan. Oh iya, betul. Husnul, ini exchangeable loh, dalam pengertian plan properti, properti perkebunan. Ini dalam hitungan satu generasi ini exchangeable, berkaitan dengan perubahan tata ruang kota, tata ruang satu wilayah. Itu yang tidak dilihat oleh ada RT/RW kan ininya. Iya, maksud saya begini Husnul, saya terus terang ini bagian dari perdebatan saya tajam gitu ya dengan beberapa lingkungan yang sangat terbatas. Mereka bilang begini. In one generation, yes, this is the crude palm oil plantation. But for the next generation, this is the property to the city. Ngeri nggak? Jadi mereka sudah membayangkan bahwa, oke, satu generasi ini memang mungkin kita main sawit. Tapi setelah itu, generasi mendatang, kita tidak lagi main dalam posisi properti perkebunan. Kita sudah mengubah ini menjadi sebuah tata ruang perkotaan, tata ruang ini. Kenapa? Karena saya memang menyaksikan di perkebunan besar itu sudah ada perkotaan di tengah kebun. Saya bukan menyaksikan, saya ikut masuk dan kemudian tidur di perkotaan itu gitu. Saya gitu. Jadi makanya saya tahu. Padahal di daerah yang kayak gitu kan pasti ada masyarakat aslinya di situ. Mereka diajak terlibat. Jadi dalam perkotaan ini mereka diajak terlibat, diajak ikut menikmati. Yang ini perbedaannya. Menikmatinya bukan yang menikmati kemudian mendapat keuntungan. Mereka punya kebun sawit 1 hektaran. Oh, oke. Mereka punya kontribusi di situ. Makanya mereka diajak terlibat. Yang saya mau bilang, ini ada sedikit perbedaan dengan perkotaan yang dibangun di kawasan perminyakan. Kan di kawasan perminyakan di perkotaan. Atau perkotaan yang dibangun di kawasan pertambangan. Gitu kan? Apakah pertambangan apa gitu kan pasti ada perkotaannya. Mereka bangun tuh segala macam fasilitas sehingga seluruh stakeholder, pihak-pihak yang terkait yang ada di pertambangan, yang ada di perminyakan, kalau mencari hiburan nggak pergi kemana-mana, ada di situ. Termasuk hal-hal yang pergi ke yang di atas itu Freeport itu. Iya, itu kan perkotaan. Tapi dia juga punya yang perkotaan persis kayak kota-kota di Amerika. Iya. Rumah-rumahnya kayak Amerika. Di sawit juga ada, di sawit juga ada. Tapi kebun sawit bagaimana yang bisa bikin begitu kalau bukan kebun sawit besar? Iya. Berarti kebun sawit yang sangat menguasai hulu hilir, gitu logikanya. Saya pernah ketemu dengan pengusaha bang, iya kalau saya waktu itu ngobrol-ngobrol tentang kebun sawit yang cuma 20.000 hektar ya orang-orang lah, pengusaha-pengusaha agak kecil. Wah itu kecil, jadi berapa? Udah ngomongnya udah ratusan ribu hektar, kemudian yang jutaan hektar. Oh. Sekarang pertanyaan, kalau Anda pejabat kasih konsesi 150.000 hektar, Anda minta apa kira-kira?
Ya, karena kejadian nih, saya ngomong kayak gini karena kejadian, tapi tidak saya sebut siapa pejabatnya ya. Saya enggak, karena saya tahu. Gak usah kayak gitu katanya, ada lembaga-lembaga kayak gitu mau maju pemilu, saya bikinkan ya. Gimana caranya supaya pencitraan surveinya bagus, ini bagus. Tapi kalau menang, saya dapat konsesi tambang di wilayah. Jadi, oke, kita terusin nasional ya. Jadi dari hulu begitu, mereka bicara benih, mereka bicara pupuk, mereka bicara soal irigasi, mereka bicara soal tata ruang kayak gitu ya. Nah, ketika proses penanaman ini adalah kalau istilah ini under construction, memang itu antara 3 sampai dengan 4 tahun. Namanya belajar berbuah namanya. Nah, di belajar berbuah itu akan kelihatan mana bibit yang benih yang bagus, mana bibit yang benih yang bisa kosong. Di situ memang risikonya tinggi, harus diakui. Karena bisa saja dia berbuah, tandan buah, tapi tandan buahnya isinya kosong. Ada bisa juga berbuah, tapi tidak segar, isi cairannya kurang. Nah, itulah perbedaan sawit di Kalimantan sama sawit di Sumatera. Sawit di Sumatera lebih basah daripada sawit di Kalimantan. Jadi kenapa? Isinya penuh ya. Isinya penuh. Kenapa? Karena Kalimantan lebih panas. Nah, itu soal lintas selatan, Bu. Dan daerah pegunungannya itu beda. Membuat di situ kena tuh Bukit Barisan. Itu berbeda dengan Kalimantan. Memang agak kering. Kan memang khatulistiwa kan? Khatulistiwa. Pas di tengah khatulistiwa. Dan itu agak panas gitu. Jadi agak sedikit kering. Jadi kalau tingkat cairan yang dihitung, maka tingkat cairan minyak yang dihasilkan TBS di Sumatera sama TBS itu tandan buah segar. Tandan buah segar yang dihasilkan di yang namanya di Kalimantan lebih banyak cairan yang dihasilkan di Sumatera. Nah, begitu juga Sulawesi. Husnul tahu tuh yang karena Husnul pernah berkunjung, saya juga pernah berkunjung. Saya lihat di Sulawesi Tengah. Ya, itu juga begitu, bisa kita lihat apa produknya. Walaupun lahannya terkadang lahan yang tidak rata ya, konturnya cukup kan bertarata kalau di Sulawesi ketika di Jakarta pegunungan. Konturnya gitu. Dan itu masalah tersendiri untuk kawasan Sulawesi, makanya kurang diminati. Tapi kalau kemudian juga kita pindah lagi ke Papua, itu akan sama gitu. Tanahnya beda lagi, Husnul. Jadi kondisi tanah Sulawesi, Papua tidak terlampau diminati untuk sawit. Yang diminati adalah Kalimantan memang sama sawit. Nah, luasnya tadi sekitar 14 jutaan. Dari posisi itu saya bilang tadi ada 15 orang yang menguasai. Nah, dari 15 itu yang menguasai hulu hilir tidak 15. Ada yang sudah menguasai menghasilkan minyak goreng seperti Anda tahu dengan berbagai macam merek, tapi ada bukan cuma sekedar crude palm oil, bukan sekedar minyak goreng mereka hasilkan. Mereka sudah menghasilkan 21 jenis derivatif produk lainnya. Itu juga di satu tangan, Husnul. Itu energi. Oh iya, bukan sekedar energi, Husnul. Bisa sabun, bisa macam-macam, Kang. Itu tapi kata adik saya yang pernah kerja di tempat salah satu bandar itu juga, makanya beberapa informasi saya dapatkan dari adik saya sendiri. Dia bilang itu yang namanya sabutnya aja itu bisa menghasilkan uang. Belum yang uang, jadi dia itu berminyak juga, bisa diperes itu sampai sabut-sabutnya. Iya, yang Husnul perlu tahu, limbahnya pun bisa jadi energi. Limbah ya energi. Itu pernah saya itu dengan anak-anak muda kayak gitu, ya udah kita main limbah. Nggak taunya susah juga. Harus di Singapura, harus ini. Habis itu kan udah kita mainnya bukan dengan yang oligarki ekonomi itu, tapi PTP. Kayak apa sih? Baru saya tahu PTP ini isinya cuma sebagai ATM juga. Iya, disitulah tadi saya persoalkan bagaimana sebenarnya holdingisasi PTP kalau ternyata dia tidak mampu membangun bargaining position terhadap oligarki. Ini kalau dilihat dari yang swasta dengan yang PTP milik negara, ini kira-kira banyakan mana? Waduh, swasta dong, swasta luar biasa. Padahal tanahnya tanah milik negara. Iya, tapi swasta lebih. Tadi kan. PTP berapa? PTP kan banyak itu dari mulai Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Utara, semua ada itu PTP. Kan saya bilang tadi, PTP itu tidak membangun posisi negara punya daya tawar. Itu yang saya bilang teramputasi dia. Kalau saya nggak bilang dimandulkan dia, teramputasi dia sehingga negara tidak punya daya tawar gitu. Dan di situ saya heran sama sekali nggak ada suara dari Menteri Negara BUMN dalam rangka penyediaan dari PTP. Mestinya kan ada kan?
gitu. Menterinya cuma ini aja bagi komisaris PTP. Termasuk mestinya bicara dengan Bulog, termasuk mesti bicara dengan Badan Ketahanan Pangan gitu. Kalau kita mau lihat di situ. Oke, di situ kelihatan bahwa sesungguhnya sawit memang negara kalau pakai istilah pasal 33 ayat 1, perekonomiannya kalau kita ganti dengan minyak sawit tunduk pada kemauan oligarki. Itu simpulan jadi begitu. Artinya ketika Menteri Perdagangan menyatakan mohon maaf karena kita berhadapan dengan mereka yang rakus dan jahat, maka mestinya Menteri Perdagangan mundur. Karena dia jelas-jelas bukan cuma sekedar karena ada yang mati, tapi memang karena berhasil ditundukkan, berarti tidak berhasil menjalankan konstitusi, mundur dong. Dan apalagi ya ini adalah kebutuhan para emak-emak, ibu-ibu loh yang ngantri kan sebagian besar kilometer ibu-ibu. Tuh menterinya. Ibu-ibu kan, kalau bapak-bapak kan ya udah nggak usah kayak gitu-gitu, tapi ibu-ibu kan. Iya. Nah, sekarang kita bicara produknya Husnul. Produk. Tadi kita sudah bicara tentang luas. Artinya hulu ke hilir itu mereka sudah. Lalu kita bicara tentang jumlah produk. Data saya menyatakan di tahun 2021 gitu, jumlahnya mencapai 46,9 juta Husnul. 46,9 juta ya. Itu meningkat terus dari 2015. Juta ton. Betul sekali. Juta ton ya. Itu terus meningkat. Jadi produk CPO itu tiap itu meningkat terus. Luar biasa ini. Peningkatannya. Nah, dari produksi itu memang dipakai untuk ekspor sebesar di sini tadi sekitar 40 sampai 46, 44 sampai 46%, 54% itu untuk domestik. Kenapa sampai kayak gitu? Karena memang Indonesia menguasai, ini menariknya, Indonesia menguasai produk CPO dunia 85%. Kebutuhan 85% CPO dari produk Indonesia, iya. Tapi rakyatnya ngantri. Iya ngantri. Nah itu dunia membutuhkan sawit itu sebesar 50,6. Makanya tadi akhirnya kita penguasa sawit dunia karena 46,9 tadi. Padahal untuk 2022 dalam data saya jumlah kebutuhannya cuma 50,6 juta ton. Berarti kan cuma tinggal sedikit lagi. Makanya dibilang sampai 85% ininya. Itu kalau dilihat dari angka yang paling tinggi di estimasi tinggi. Yang terendahnya sesungguhnya sekitar 47, hampir sama dengan jumlah Indonesia. Makanya Indonesia menjadi sangat dominan. Dari posisi ini, pertanyaan besarnya menjadi gitu ya. Berapa sesungguhnya mereka terkena yang disebut dengan retribusi ekspor? PB kan ada proyek B30. Disinilah ribut di Komisi 6 DPR bahwa di Komisi 7 karena pengusaha kelapa sawit menerima subsidi B30. Mereka sudah dapat keuntungan menjual sawit dengan harga tertentu, lalu mereka mendapat subsidi, dan dari subsidi itu mereka menjual dengan harga pasar. Mereka menjual dengan harga tentu yang ditentukan pemerintah supaya cocok, itu maka disubsidi. Berapa keuntungan yang dapat Ustaz? Berapa? Berkali-kali, 3 kali lipat dong. Pertama menjual sawit. Harganya. Harga. Lalu kemudian dijadikan B30. Ya. Dia dapat subsidi dari negara. Nah, lalu dengan B30 karena ekspor, ada retribusi ekspor. Retribusi ekspor dia kembalikan kepada dia. Nah, itu. Nah, jadi dia mengambil berapa layers keuntungan. Tapi kalau kemudian dia jual kepada rakyat dengan harga pasar, dia kan udah dapat subsidi. Iya, subsidi dari tadi B30. Ya maksudnya ya apalah, yang jelas kan disubsidi. Ya. Kenapa mesti rakyat harus dengan harga pasar? Nah, orang kemudian bilang begini, ya iya kan memang ada kebiasaan menjelang Ramadan harga naik. No, harga sawit ini naik sudah sejak bulan November terus merangkak. Jadi bukan peristiwa bulan Maret, sudah sejak bulan November itu kelihatan terus bermain gitu, naik gitu. Bang, yang kemarin itu tidak cuma harga naik, Bang. Iya.
kosong di pasar, barangnya nggak ada. Tahu-tahu ada partai-partai nih yang kemudian ngeluarin barang lo. Terus kemudian pakai ngomong lagi pejabat negaranya, katanya emak-emak pada nimbun minyak goreng. Nah, ini kan sebetulnya sudah harga mahal, rakyat harus membayar subsidinya. Kemudian mau beli nggak ada, mesti ngantri sampai mati. Terus kemudian masih dihina pula oleh negara, oleh pejabat negara. Dengan menimbun ya. Menimbun. itu bukti bahwa mereka tidak punya pengetahuan mendasar. Yang menarik lagi, pertanyaan besarnya menjadi Kementerian Perdagangan dalam konstruksi melihat produksi dan harga eceran itu atas data siapa? Data untuk membuat kebijakan, data dasarnya dari mana? BPS. Sekarang pertanyaan, memang data BPS valid? Memang data BPS akurat? No, nggak bisa. Kan tadi saya persoalkan. Dia survei ekonomi kali. Statusnya survei. Kalau begitu posisi pertanyaannya sesungguhnya bukan soal survei. Anda bertanya dulu sekarang, berapa sesungguhnya konsumsi dalam negeri, berapa sesungguhnya produksi CPO, angka mana yang mesti kita pakai? Muncullah tadi saya bilang, mestinya Kementerian Perindustrian itu betul-betul mempersoalkan berapa jumlah pabrik kelapa sawit yang kapasitas 30 ton, berapa jumlah pabrik kelapa sawit yang jumlahnya 60 ton, itu dipasok dari kebun mana saja, berapa rakyat memasoknya, berapa para pengusaha memasoknya, berapa PTP memasoknya. Jadi dibuatkan rumus, indikator. Sebenarnya bukan sekedar rumus dan indikator, tapi soal metode bagaimana memperoleh data itu secara aktual dan akurat. Yang menurut saya, dalam pandangan saya, hingga hari ini tidak ada satu data pun yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu problematiknya. Anda tahu dong, keributan kita soal data pemilih fiktif. Anda tahu dong soal bansos fiktif. Ya kan? Anda tahu dong soal KTP fiktif. Walaupun kita sudah ngomong, saya udah berkali-kali, tapi tetap aja nggak didengar. Dan tetap saja akhirnya tidak selesai. Nah, sama dengan persoalan. Nah, itu sebetulnya persoalannya di situ ada syaitonnya. Di situ persoalannya ada yang berkepentingan dengan data itu. Dan karenanya ada pihak lembaga multilateral yang menduduki lembaga pemerintahan hanya untuk bicara data. Saya ulang, ada lembaga multilateral yang menempatkan orangnya dalam lembaga pengolahan data. Saya nggak sebut mana, tapi sampai sebegitu kepentingan dalam rangka tadi memanipulasi data. Nah, kalau kita sampai di situ, maka pertanyaan besarnya menjadi apa dampaknya bagi kebijakan? Kebijakannya menjadi false policy dong, false public policy dong. Kalau pakai bahasa kerennya, kayak pseudo public policy dong, ya kan? Kalau pseudo public policy itu berarti tercapai nggak tujuan? Enggak. Kalau begitu sekarang alokasi anggaran benar nggak? Enggak. Jadi bisa salah kita memberikan subsidi kepada mereka. Salah. Dan itu kita urut sekarang, Musnul. Dan subsidinya nggak kecil loh. Berapa? 53 sekian triliun. 50 sekian triliun. Itu kalau dibelikan minyak goreng dibagikan kepada rakyat, kayaknya sudah lumayan. Itu di total dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, artinya balik-baliknya lagi begini kalau kita urut. Oke, kita lihat sekarang ada problematik di tata ruang yang tidak jelas untuk menunjuk tingkat luasnya lahan. Lalu berikutnya ada problematik yang ketidakjelasan tentang berapa jumlah produksi. Ada problematik soal berapa sesungguhnya yang masuk ke pasar domestik. Dan ini kalau balik ke tata ruang, kan itu ada undang-undang tata ruang ya. Mereka ini menggunakan ini enggak hutan yang dilindungi. Dikonversi. Terjadi konversi. Bahkan bukan sekedar hutan dilindungi, lahan gambut pun mereka ubah, Husnul. Jadi saya menemukan kalau Sumatera sebagian lahan gambut, dan itu yang saya temukan misalnya di Pasaman Pariaman, bagaimana lahan gambut diubah jadi perkebunan sawit gitu. Jadi di Kalimantan Barat sama, Husnul, sebagai lahan terbesar itu begitu gitu ya. Jadi kalau diambil lagi dari situ, maka persoalan besarnya menjadi kalau begitu pantas mereka bisa mendikte, karena ujungnya adalah kegagalan kebijakan. Kegagalan kebijakan disebabkan pendataan yang tidak beres. Kenapa pendataan tidak beres? Karena tidak ada terkoordinasi pekerjaan dari para pihak yang membuat pendataan tentang sawit, tentang crude palm oil. Tapi kalau sebagai pejabat, apa dia nggak ini ya, tidak punya kecerdasan di dalam membaca
Ya kayak misalnya Husnul bicara kecerdasan, orang menikmati kekuasaan, kok bicaranya kecerdasan kekuasaan? Enggak, ini salah satu contoh Bang, waktu saya di KPK